こんばんは、よりさん。Konbanwa, sensei. あ、OK。お元気ですか？Genki desu, sensei. ね。元気おかげさまで。Oke. 737 nih, mana yang lain? Jadi, udah saya kasih tahu tadi ya, seminggu ke depan sih, mulai dari tanggal hari Senin sih, gitu ya. Karena kebalinya naik bus sih, bareng-bareng orang-orang LPK gitu ya. Jadi, ya kayak gitu deh. Main setsunya sih tanggal 5 atau 6 gitu, tapi perjalanannya kan butuh 24 jam kayaknya ya. Berangkatnya sih dari Bandung gitu ya. Dari Bandung ke Bali naik bus. Kayaknya sih udah seharian tuh. Tahu deh, saya juga belum pernah ke Bali sih. Oke. Semangat, sensei. Hai. Itu berarti interview lagi ya, sensei? Iya, interview sama perusahaan Jepang ya yang datang ke Indonesia. Gitu. Hmm. Berarti ya LPK-nya dapat jobnya dari LPK yang di Bali, berarti gitu. Itu LPK tempat sensei Hmm, belajar kemarin, kan ya? bukan. Tempat saya Bukan. belajar kemarin mah ini di Bandung, yang nanti tempat saya mau berangkat awalnya tuh naik bus gitu. Saya kan ini di Jakarta, Jakarta ke Bandung, gitu kan. Nah, di Bandung itu LPK-nya dulu. Karena di LPK saya itu yang di Bandung, dia tuh cuman ada kerjasamanya sama bidang perawat Kaigo gitu loh. Sedangkan kalau yang pengolahan makanan kan saya pengennya pengolahan makanan atau enggak restoran. Mereka nggak ada jobnya. Udah setahun ini. Saya tuh udah setahun ini tuh nyari jobnya dari LPK lain gitu. Nah, kebetulan si LPK yang di Bandung itu yang tempat saya belajar, nah dia dapat job PM-nya, tapi job PM-nya mesti datang interviewnya langsung ke Bali. Ya udah, mau nggak mau deh. Gitu. Ini aja rezekinya itu, sensei. Ya, semoga lah ya. Kayak gitu. Saya selalu gagalnya sih interview sama orang Jepangnya langsung sih biasanya. Interview keduanya. Pertama kan Mendan tuh, Mendan disaring gitu bahasanya gitu ya, sama TSK. Mhm. Lolos, baru interview sama perusahaan dari Jepang gitu kan. Nah, biasanya sih saya nggak lolosnya karena kalah dari kandidat lain sih, karena ada yang lebih bagus gitu, seperti itu. Ada yang lebih lancar bahasanya, seperti itu. Nah, jawabnya kayak gitu biasanya. Karena kan kalau mindset itu kan rame-rame ya, kayak 5 6 gitu ya. Jadi kita tuh sama-sama, maksudnya objektif gitu, kelihatan, wah iya, kalah nih saya, dan hati saya, benar. Kayak gitu. Karena kan ya, kadang kalau Toko Tegino ya, kalau Toko Tegino itu udah berarti kita tuh harus bersaing dengan Berkompet. orang-orang yang ex magang, atau orang yang magang udah 2 3 tahun di Jepang gitu, mau pindah jadi TG. Nah itu, seperti itu. Kadang interview bahasa Indonesia aja kita Hmm, kadang gugup. iya. Oh, gila sih. Apalagi itu. Emang mesti dilatih tuh. Itu saya tuh kan ada ininya ya, ada 30 pertanyaan yang biasa ditanyain gitu ya. Gitu ya. Naze, nihon ni ikitai desu ka? Kenapa pengen pergi ke Jepang gitu ya. Seperti itu. Terus juga, doshite inshoku ryuhun seishou go o erabimasu ka? Gitu kan. Kenapa memilih job pengolahan makanan, atau mungkin kalau yang lain kaigo atau apa gitu ya. Mungkin ditanyain kayak gini nanti. Seperti itu. Seperti itu. Atau biasanya nanti eh Nihon ni kaita, kalau udah selesai dari Jepang nanti kalau ngapain gitu. Terus Shoraiwa Nandesu ka? Gitu ya. Apa masa depannya bagaimana gitu ya. Seperti itu ditanyain kayak gitu, Shoraiwa gitu. Itu. Oke, lanjut kita ke bab 37 ya ini ya. Iya. Bab 37 ini kemarin saya belum tuntas nih jelasinnya ya. Baru setengah karena kelamaan di TTS kemarin gitu ya, 2 hari kemarin. Oke, jadi yang seperti yang saya kasih tadi tuh ya, PDF-nya gitu ya. Udah saya coba ini juga, disederhanain, dibantuin sama ChatGPT itu gitu ya. Jadi intinya tuh, mana sih tadi catatannya? Nah, ini dia.
Nah, kuncinya adalah, ya kan, kalimat pasif ini dipakai ketika ingin bercerita dari sisi yang menerima kejadian. Makanya kenapa di sini dia nulisnya kata benda satu orang pertama gitu ya. Maksudnya orang pertama ke orang kedua gitu ya. Karena sekarang ini udah bukan watasi lagi nih. Gitu ya. Belum tentu saya. Bisa jadi kita membicarakan orang lain. Seperti itu. Makanya kenapa pakainya orang satu, orang dua. Kayak gitu ya. Kalau dulu kan biasanya watashi wa atau nah ini mungkin di belakangnya kayak agemas, koremas, moraimas gitu ya. Ada watashi, watashi di sini atau mungkin keluarga kalau koremas bisa kan. Nah, sekarang belum tentu watashi gitu. Mungkin bisa aja jadi sensei atau siapa lagi gitu ya atau muridnya. Jadi belum tentu watashi nih kayak gitu ya. Bisa aja kita kita menceritakan dari pihak ketiga, dari sudut pandang orang ketiga ya, pengalaman orang lain. Nah, seperti itu. Tapi intinya bisa juga saya, memang bisa juga saya gitu ya. Intinya adalah menerima kejadian, siapa yang menerima kejadian gitu ya, bukan dari siapa yang melakukan gitu ya. Kalau di Indonesia itu ini tuh sama dengan di imbuhan di gitu ya, yang diterima, yang dilakukan gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, di situ yang pertama tuh, yang kata orang pertama gitu ya, ini kayak gini nih. Ini saya stabilo ini. Yang kalau di buku Mina tuh halaman 78 yang buku bahasa Indonesianya gitu ya. Orang pertama wa, orang kedua ni. Nah, ini saya kena perbuatan orang lain kayak gitu. Ini contoh simpelnya nih. Kata itu ya. Saya kena perbuatan orang lain gitu ya. Kena perbuatan maksudnya misalkan dipuji, ya kan, digigit atau apalagi dimarahin gitu ya, dinasehatin. Nah, seperti itu. Pakainya di biasanya kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti yang di nomor tiganya tuh di buku Mina. Nah, ini yang nomor tiga gitu ya. Nah, ini biasanya apa, orang pertama gitu ya. Orang pertama tuh yang disebutin pertama itu merasa terganggu karena barangnya, pemilikannya diperlakukan orang lain gitu. Misalkan maksudnya mungkin rusak lah, dipinjem tanpa izin lah, kayak gitu kan bisa aja kayak gitu ya. Diambil orang lah gitu ya, seperti itu ya. Ditabrak orang lah, kan bisa begitu. Nah, itu ya. Seperti itu. Contohnya nih kayak gini. Watashi wa imotoni pasokong o koware kawasare masta. Nah, gitu ya. Dik merusak laptop saya gitu ya. Biasanya kayak gitu. Top watashi wa dareka dareka ni kasao torare masta. Payung saya diambil orang. Nah, gitu ya. Dareka nggak tahu kan siapa yang ngambil. Kalau tahu mah udah dikejar gitu biasanya. Dareka ni kasao torare masta. Nah, seperti itu. Nah, itu ini ciri pentingnya nih. Tadi udah saya kirim juga nih. Ya, barang barang itu tuh pasti milik orang pertama gitu yang tadi tuh. Gitu ya. Karena bukan selalu nggak selalu Watashi ya. Orang pertama intinya. Biasanya itu tuh bikin orang yang punya benda, yang punya kepemilikan bendanya itu nggak seneng. Nah, kayak gitu. Makanya dipakainya pasif, ya kan, menceritakan kembali. Gitu ya. Udah terjadi pasti. Kejadiannya tuh udah pasti terjadi. Gitu ya. Jadi menceritakan ulang biasanya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau di buku Mina yang keempat itu ya, di halaman 79 gitu ya. Nah, itu nanti ada benda atau peristiwa atau kejadian atau hal seperti itu ya. Ditambahin partikel ga di sini. Oke? Gitu ya. Partikel ga atau partikel wa gitu ya, bisa dua-duanya kayak gitu ya. Tapi kalau partikel ga biasanya menekankan yang bendanya kayak gitu yang di awal kayak gitu ya. Nah, kalau yang nomor 4 itu ya kan, itu menjelaskan ini yang penting kejadiannya. Nah, gitu ya. Makanya kenapa ini yang penting kejadiannya atau barang bendanya gitu. Seperti itu ya, yang di depan. Makanya kadang pakai partikel gak seperti itu. Ini contohnya kayak gini ya. Konohashiwa Hyakunen Maeni. Nah, suku Raremasta. Jembatan ini dibangun 100 tahun yang lalu. Nah, itu kan untuk menjelaskan jembatannya. Nah, Konohashi
gitu ya. Udah dibuat Yakunen main nih, udah dibangun 100 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Yang nggak penting siapa yang bangun gitu ya. Yang penting kejadiannya gitu. Atau ini di sini yang kedua contohnya Kaigi, rapat gitu ya. Kaigi wa Sanjini Okowarimashita. Okowarimas. Nah, rapat diadakan jam 3 seperti itu. Nah, ini biasanya kalau ini kan dipakai untuk pengumuman biasanya kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan ini biasanya sejarah nih kayak gini ya. Tuh. Pakainya biasanya yang kedua ini yang nomor 3 atau nomor 4 di buku Mina gitu ya. Itu biasanya dipakai di berita, di pengumuman, ya kan di buku-buku sejarah, di penjelasan umum, contohnya di apa? Setsumeisho. Setsumeisho itu buku penjelasan kalau kita beli barang, beli handphone atau beli apa, pasti kan ada buku panduannya tuh. Nah, kalau di bahasa Jepang ini masuknya di sini. Tuh, kayak gitu. Ada nih pasti. Itu. Oke, itu udah dicoba diringkas gitu ya. Kalau yang pertama tuh tulis aja tuh nanti ya di buku minanya sekalian gitu ya. Kalau yang orang pertama gitu ya, saya kena perbuatan ya dilakukan siapa gitu ya, seperti itu. Terus kalau yang kedua tuh yang ketiga di buku Mina gitu ya, barang saya kena, saya terganggu gitu ya. Maksudnya saya jadi ini kan ngomel, marah gitu ya, karena barang saya mungkin ditabrak atau dibuang atau dirusakin, nah gitu ya. Terus kalau yang ketiga tadi tuh, nah itu fokus ke kejadian intinya. Kejadian, peristiwa atau bendanya kenapa seperti itu. Oke, kita lanjut masuk cara merubah katanya, merubah kata kerjanya. Kalau ini kan tadi pola kalimat doang nih yang saya jelasin. Nah, sekarang cara merubah kata pasifnya. Buka di halaman 7 Hachipeji yang buku Mina bahasa Jepangnya. Nah, ini sama dengan kalimat perintah atau kalimat apa ya kemarin ya, gitu ya. Nah, ini beda, nggak ada bedanya sih, gitu ya. Contohnya kayak kata kerja kelompok 1, imas, i-nya ganti wa, ya kan? Jadi huruf i, bunyi i-nya diganti a. Ingat, bunyi i diganti a. Seperti itu. Kata kerja kelompok 1. Oke? Ini cara bikin jadi kata kerja, eh, jadi apa kata kerja pasif intinya ya, kayak gitu ya. Kalau ini kan dari bentuk mas gitu ya. Ingat ini dari bentuk mas semuanya. I-nya bunyi i jadi wa, jadi a, sorry. Gitu ya, kecuali i-nya ditambahin wa gitu ya. Kalau kaki mas jadi kakaremas seperti itu ya. Oke. Nah, ingat lagi ini semuanya ditambahin remas. Oke. Jadi semua dari kelompok 1 dan kelompok 3 ini, oke. Kelompok 1 dan kelompok 3 ini mereka jadi ngikut bentuk perubahannya ketika nanti diubah jadi bentuk nai, bentuk ta, ya kan? Bentuk T itu semuanya mengikuti kelompok 2 nanti. Kayak gitu. Oke. Jadi nanti kalau ngelihat bentuk perubahan A ada mau bikin jadi kata kerja pasif gitu ya. Kata kerja 1 awalnya nih mungkin jadi kaki mas ya kan. Kakaremas. Nah, kalau kakaremas ngikuti nanti. Misalkan kakaremas ini mau dijadiin bentuk naik gitu ya. Seperti itu. Nah, dia harus ngikuti nanti bentuk perubahan yang ada di kata kerja kelompok 2 gitu. Karena diimbuhkan dengan remas ini, jadi bentuk kata kerjanya, kata kerja bentuk kamusnya, kakak remas ini bukan jadi uh, kaku lagi, tapi jadi kakak reru gitu. Sampai sini paham dulu nggak nih? Yang saya jelasin yang tentang bentuk perubahan kata kerja. Halo, Minasan?
Ya, sensei. Mm-mm. Oke, jadi bentuk perubahan nainya, bentuk negatif, bentuk pasif, negatif lampaunya nanti, itu semua nanti kelompok satu dan kelompok 3 ini, semuanya nanti akan ngikut ke kelompok 2 seperti itu ya, khusus kata kerja pasif ini. Oke, kalau diubah jadi, oke, kalau kakak remas, diubahnya bentuk negatifnya jadi apa? Najasa, halo, Najasa, ada? Oh iya, Sensei. Mm-mm. Kalau kakak remas, Akar. jadi bentuk bentuk negatif. Akaremas, bentuk negatif. Nggak tahu, Sensei. Hmm. Oke, jadi diikutin jadi kelompok 2 aja. Jadi kakarenai, kakarenai, tambahin nainya. Seperti itu. Kalau biasanya kan kita, kalau misalkan kita pakai kaki mas aja nih. Kalau kaki mas bentuk negatifnya jadi apa? Kimas. Hmm. Kaki mas, menulis. Hmm. Kakerenai, Eh, kalau kalau aslinya, aslinya kata kerja kelompok satunya. ka- Hmm. kakaremas, kakaremase, Hmm. Jadi ini kan ini bentuk negatif biasa nih. Eh, ini kelihatan di layar. Aneh. Kakanai. Yang ini kelihatan nggak? Atau kekecilan? Iya, Kakak Nai. Hai. Nah, ini bentuk negatif dari yang kaki mas ini nih. Gitu ya. Bentuk negatifnya jadi kakanai gitu ya. Oke. Nah, sekarang dia jadi bentuk negatif. Si sorry. Kaki mas ini jadi bentuk pasif dulu, kata kerja pasif tadi. Ini bisa nulis nggak ya? Oh ya bisa. Ya, si kaki mas ini, saya pakai romaja aja lah biar nggak susah. Kata remas tadi kan. Ini bentuk pasif. Di bentuk negatifnya, jadi kakak renai. remase, Oke, kakak renai. Bentuk negatif biasa aja, kasual ini. Gitu ya. Nih, kekecilan nggak ya? Bisa digedein nih. Ya. Jadi tetap diimbuhin dengan kata kerja pasifnya dulu. Baru digubah ke bentuk nai atau bentuk taknya atau negatif lampaunya. Seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, kita coba latihannya aja langsung deh. Reibungnya dibaca dulu. Yulisan nomor satu. Kesa bucho ni yobaremashita. Nani ga attan desu ka? Sucho no repoto no kakikata ni tsuite chuisaremashita. Hai. Oke, coba diterjemahin.
Tadi pagi Mm-mm. saya dipanggil Buco. Mm-mm. Saya dipanggil Buco. Nah, gitu ya. Saya Ya. dipanggil Buco. Kemudian? Apakah ada sesuatu? Ya, Mm-mm. Mm-mm. apakah ada Tuh. sesuatu? Saya ditegur mengenai Mm-mm. penulisan laporan dinas. Ya. Hai. Saya ditegur mengenai penulisan laporan dinas luar kota. Hai, Suco, dinas luar kota. Nah, seperti itu ya. Nah, itu semuanya pakai kata kerja pasif ini. Kayak gitu. Karena saya diapain sama orang lain. Intinya gitu. Pertama saya dipanggil, ya kan, dipanggil Buco, dipanggil manajer. Kenapa dipanggil Buco? Gitu kan, katanya temen. Ya saya ditegur. Nah, saya ditegur. Gitu. Nah, ini semuanya kata kerja pasif. Gitu ya. Seperti itu. Ini gunanya kata kerja pasif yang ada di bab 37 ini. Seperti itu. Lanjut, nomor 2, Mutisam. Eh, Dousita desu ka? Dare Dare ni kasa o machigaerareta desu. Mm-mm. Apa yang terjadi Mm-mm. dari kasa? Mm-mm. Payung payung saya diambil orang secara tidak sengaja. Hai, seperti itu ya. Itu. Machigae Raretan des. Gitu ya. Bukan, ini belum dicolong nih. Ini masih diambil orang gitu ya. Kita mungkin payung orang lain nggak dibawa, payung dia yang dibawa. Kayak gitu ya. Kemudian lanjut nomor 3, Najasan. Nomor 3. Mata Atarashi Hoshiga Hakken saremashita yo. So desu ka? Mm-mm. Hoshi ini bintang, bintang di langit gitu ya. Hakeng itu penemuan. Seperti itu. Jadi gimana? Penemuan bintang baru. Hai. Oke, seperti itu. Ada, mungkin dia lagi nonton berita kali ya gitu ya. Terus dia bilang gini, yang gitu ya. Mata Atarashi Hoshiga Hakeng Sarimashita yo. So desu ka. Seperti itu ya. Jadi tadi saya lihat tuh ada penemuan bintang baru tuh, gitu ya. Gitu. Itu. Ditemukan bintang baru. Seperti itu. Lanjut, Tarisa, yang bang. まだ、まだ新しい星が、え、今年のスカイ号、今年のスカイ号、ども会議は、どこで開け、ひ開かれますか？ Mhm. 広島で開かれます。Oke. Ini, え hmm, oke, boleh, boleh. Lanjut. Gimana? artinya Ya. sky go, di, rapat sky go, rapat Hmm. sky Oke. Ini Sekai seluruh dunia, ya kan? Kodo bukan. rapat oh Kalau kanji rapat itu bisa rapat, bisa juga kayak pertemuan gitu ya, kayak gitu. Seperti itu. Pertemuan itu maksudnya kayak kayak ini ya, kayak misalkan ada para petinggi negara bertemu gitu ya, seperti itu ya. Misalkan ada tamu dari luar negeri kayak apa misalnya Donald Trump gitu datang kayak gitu, ke Indonesia gitu ya, ketemu Prabowo. Nah, kayak gitu maksudnya kayak gini. Nggak hanya rapat tapi bisa juga mungkin jadi pertemuan gitu. Seperti itu. Nah, ini kemudian kalau ini Sekai Kodomo Kaigi itu maksudnya eh, ada perayaan, bukan perayaan sih, tapi kayak pertemuan kayak kayak konferensi lah ya, konferensi tingkat tinggi gitu ya, kayak gitu. Konferensinya anak-anak seluruh dunia gitu ya, tahun ini seperti itu ya. Hirakaremas itu diadakan gitu. Oke, ini kanjinya kemarin belajar kan nih, kanji di beberapa nih, lupa saya gitu ya. Kanji membuka.
Nah, ini kanji membuka nih bisa juga jadi hiraku gitu ya. Artinya mengadakan seperti itu. Jadi eh, pertemuan anak-anak seluruh dunia tahun ini tuh diadakan di mana? Nah, gitu. Oke. Diadakan di mana? Gitu ya. Diadakan. Oh, diadakan di Hiroshima. Seperti itu. Hiroshima nama kota prefektur gitu ya. Hirakaremashita. Hiroshima de Hirakaremasu. Seperti itu. Nah, ini eh, apa namanya? Menjelaskan ini ya, apa keterangan tempatnya. Nah, kayak gitu nih. Gitu. Lokasinya seperti itu. Peristiwanya, kejadiannya. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Yorisan, nomor 5. ビールは麦から作られます。これがこれが原料の麦です。これがビールになるんですね。Hai. Oke, ini saya kayaknya belum belum nyampe nih kemarin nih. Yang nomor 5 nih di halaman 79 kita balik lagi. Karena habis waktu kemarin ya. Nah, ini nani kara gitu ya. Sekarang ada pakai partikel kara ini di sini gitu ya. Terus kemudian diikuti kata benda keduanya, nani D ya, partikel D di sini. Sukurimas. Sukurimas itu kan artinya membuat, memproduksi gitu ya. Nah, biasanya kalau membuat barang atau sesuatu itu gitu ya, bahan bakunya itu ya dinyatakan dengan partikel kara gitu ya. Misalkan terbuat dari gitu ya. Partikel karanya ini dari gitu ya. Contohnya yang tadi tuh ya, ini ada di buku Mina juga sih terjemahannya gitu ya. Birua Mugikara Sukaremas, bir terbuat dari gandum kayak gitu ya. Birua Mugikara gitu ya. Ini bahannya bahan gandum nih gitu ya. Mugi gandum, Sukaremas diproduksi gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin nanti kalau di bab di bab muncul nggak ya nanti? Sukuru. Oke. Nanti kalian jangan kaget kalau ngelihat Sukurimas gitu ya. Karena tadi di buku Mina kan muncul tuh. Yang pertama Sukurunya sama Sukuru ini bedanya apa? Oke, gitu ya. Sukuru yang ini, kanji ini, sama Sukuru yang ini kanjinya. Sama-sama dibaca Sukuru. Sama-sama dibaca itu membuat, memproduksi. Gitu ya. Kalau Sukuru ini ya biasanya untuk membuat makanan. Gitu ya. Atau sesuatu barang-barang yang kecil biasanya. Kayak gitu. Sukuru yang ini, kanji yang ini nih. Ya kan? Kalau Sukuru yang ini biasanya membuat barang-barang yang besar. Kayak gitu. Saya nggak tahu, saya lupa sih. Ini kayaknya N4 nggak ada sih. Ini kanji N3 sih, seingat saya. Gitu ya. Saya belajar juga pas di N3 ini, Sukuru kanji ini. Baru tahu. Oh, ternyata Sukurimas tuh ada dua. Cara bacanya sama, artinya sama, tapi penggunaannya jadi beda. Gitu. Kalau Sukuru itu untuk barang-barang yang kecil, gitu ya. Sukuru yang kanji yang agak rumit ini, gitu ya, untuk membuat, contohnya membuat bangunan, gitu ya, atau membuat ya kayak tadi, membuat alkoholan biasanya kan nggak mungkin cuma bikin satu dua pakai tangan gitu ya, kayak gitu. Pasti pakai mesin otomatis kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ya itu udah lebih ke skalanya besar, seperti itu, manufacture-nya, memproduksinya, seperti itu. Oke. Kembali lagi ke contoh. Lanjut, Mutisang yang nomor 6. Buraji, Burajirude, Burajirude wa nani nani goga sukawarete imasu ka? Poro tugarugo ga sukarete imasu.
Brasil. Di Brazil bahasa apa yang digunakan? Hai, betul. Bahasa Portugis yang digunakan. Hai, seperti itu. Oke. Oke. Udah 4 ya.第30、Oke, kita coba dengerin dulu ya listeningnya. Nanti kita praktekin shadowing. 7日、会話。金閣寺は14世紀に建てられました。皆様、あちらが有名な金閣寺です。金閣寺は14世紀に建てられました。1950年に一度焼けてしまいましたが、その後、新しい建物が建てられて、1994年に世界遺産になりました。京都で人気があるお寺の一つです。綺麗ですね。壁が金色ですが、本物の金ですか？はい。金が20キロぐらい使われました。そうですか。あの中に入れますか？中には入れないんです。池の周りを歩きながら見てください。もみじが綺麗ですね。ええ、金閣寺はもみじと雪の季節が特に美しいと言われています。Oke, karena ini kayaknya dialognya cuman ini ya, satu sisi doang nih ya. Cuman si Karina terus ya. Temennya cuman satu dua doang, oke. Nah, ini nanti kalian coba praktekin sendiri di rumah deh. Oke, nanti cara shadowingnya begini. Pertama, ketika si Gaido-nya ini, tour guide-nya ngomong gitu ya. Minasama, Hachiraga, Yumena, Kankuji desu. Seperti itu ya. Nih, kayak gini. 第37課、会話。金閣寺は14世紀に建てられました。皆様、あちらが有名な金閣寺です。Kamu langsung bilang, ini apa, kamu pause, kemudian kamu langsung ngomong. Minasama, Hachiraga, Yumeina, Kankuji desu. Gitu ya. Nah, itu shadowing tuh kayak gitu. Seperti itu. Jadi, kalau bisa sih berbarengan sih biasanya. Kayak gitu ya. Yang biasa saya terapin tuh kalau pakai YouTube podcast itu, orang Jepang ngomong apa, saya langsung ngomong. Jadi nggak di pause lagi kayak gitu. Tapi kalau awal-awal kalian harus pause dulu gitu ya. Biar kalian dengerin dulu pitch aksennya gitu ya. Ada nada naik turunnya seperti itu ya. Baru langsung diucapin. 金閣寺は14世紀に建てられました。 Kinkakuji wa Juyong Seiki ni tateraremashita. 1950年に一度焼けてしまいましたが、1950年に一度yakete shimaimashita ga. Nah, selanjutnya seperti itu kayak gitu terus gitu ya. Gitu. Jadi di pause aja dikit-dikit. Nah, ini latihan buat shadowing kayak gitu. Seperti itu. Hai. Oke. Jadi ini intinya tentang ngejelasin tentang Kinkakuji nih gitu ya. Dibangun di 19 apa? Di abad ke-14 seperti itu ya, kayak gitu dan lain-lain sepanjang. Hai. Oke.
Ini boleh dibaca lagi, Mutisam, yang nomor 2. Eh, Watashi wa buchou ni homeraremashita. Watashi wa buchou ni shigoto o tanomaremashita. Baik. Oke. Saya dipuji oleh Buchou. Baik, betul. Yang kedua. Eh, Shigoto o kerja. Hmm. Saya dimintai tolong pekerjaan oleh Buchou. Baik, seperti itu. Saya diminta. Diminta. Baik, Mm-mm. Shinzai. Seperti itu. Jadi ya buconya nyuruh kamu sebenarnya, gitu kan, intinya gitu. Tapi ini dari sudut pandang saya, gitu ya. Saya diminta ngerjain sesuatu oleh si buconya, seperti itu. Yang pertama kan tadi saya dipuji oleh buco, gitu ya. Yang kedua saya diberikan pekerjaan oleh buco, gitu ya. Seperti itu. Hai, lanjut. Nomor 3, Harisan. Tari sensei. Ya, betul. Watashi wa dareka ni jitensha o toraremashita. Eh, siapa yang mengambil Mm-mm. sepeda saya? Mm-mm. Watashi wa Mm-mm. ni min miso misogano misogano hon hon o suteraremashita. Oke. Oh, Yang kedua itu bukan apa tadi kamu bilangnya miso ya. Ini mangga, man, oh iya, ini N. manda. Hmm. Mangga, mangga. Watashi wa ni manga no hon o suteraremashita. Mm-mm. Hmm, ibu saya membuang buku Mm. komik saya. Iya, gitu ya. Jadi ini apa? Lebih tepatnya buku komik saya dibuang oleh ibu, gitu. Dibuang, gitu. Buku komik saya dibuang oleh ibu, gitu ya. Terus yang pertama itu sebenarnya bukan tadi apa tadi ya? Bukan kalimat pertanyaan nih, gitu ya. Walaupun di sini ada dareka sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kamu melihat darekani gitu ya. Nah, ini ya. Seperti ini darekani itu maksudnya sepeda saya itu dicuri entah oleh siapa. Nah, ini jadi Torare Masta ini maksudnya diambil, dicuri gitu ya. Gitu. Sepeda saya gitu ya. Sepeda saya entah dicuri oleh siapa. Oleh siapanya makanya jadi pakai dareka karena nggak tahu siapa. Ya kan nah, jadinya dareka. Tasiwa darekani Jitenshao Torare Masta. Nah, sepeda saya diambil entah oleh siapa. Seperti itu ya. Gitu. Jadi mungkin ini cara nerjemahinnya agak sedikit beda dikit gitu ya. Kalau mau diterjemahin ke Indonesia secara natural, maksudnya. Jadi ya mungkin perlu ngelihat secara konteksnya dulu nih, kayak gitu ya, secara utuh gitu ya. Karena kan kalau dulu kan saya selalu ngajarinnya kan terjemahin dulu sebelum partikel wa, ya kan ingat kan, kayak gitu ya. Terus terjemahin terus baru pindah ke belakang. Nah, kalau khusus yang di pasif ini, kalian lihat dulu secara keseluruhan gitu ya. Bendanya apa di sini? Nah, bendanya apa di sini? Gitu ya. Nah, ini bendanya ini biasanya milik orang pertama. Nah, itu. Oke. Benda pertama si orang pertama itu diapain sama orang lain yang ada di nicknya ini. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nomor 4, Yulisan.
Osaka de tenrankai ga hira hirakaremasu. Hmm. Pameran ya? Pameran. Betul, Tenrankai pameran betul. Hirakaremas dibuka. Pameran dibuka di Osaka. Hai, betul. Seperti itu. Pameran dibuka di Osaka. Betul. Jadi ini fokus pada pamerannya nih, kejadiannya, peristiwanya apa? Oh, peristiwanya ada pameran seperti itu. Makanya ini pakai partikel ga untuk menekankan ini. Partikel ga ini untuk menekankan si ini. Diapain dia? Oh, dibuka. Di mana? Oh, di Osaka. Seperti itu. Bawahnya lanjut. Satu lagi. Osaka de Kokusai Kaigi ga Hmm. okonawaremasu. Hmm. Rapat internasional. Hmm. Betul. Pertemuan Ini internasional. kalau lihat di apa KB ini Hmm. dari Okonawareru ya. Iya, betul. Okonau dia. Kata kerja yang kanjinya mirip sama ikimas kan? Nah, Ya. Okonau, Okonau itu kan dia dari kata kerja satu, kemudian jadi diubah jadi bentuk pasif. Okonawareru, gitu ya. Itu. Nah, kayak gini nih, contoh yang bagus. Hmm, kayak gini, Okonau. Okonau itu tetap dia mirip sama ikimas, iku, ya kan sebenarnya. Tapi artinya beda. Nah, dia kok Godan nih. Nah, kata kerja kelompok satu, Okonau. Oke? Ketika Okonau, jadi Okonawareru. Hmm, gitu ya. Dia jadi Ichidan tuh di sini. Ichidan itu kata kerja kelompok dua. Nah, gitu ya. Tadinya Okonao kata kerja kelompok satu, kita ubah ke bentuk pasif. Okonawareru, yang artinya diadakan, gitu ya. Kalau di sini mengadakan, soalnya artinya, gitu ya. Melaksanakan, mengadakan, gitu ya. Kalau ini jadinya dilaksanakan, diadakan, nah, gitu ya. Jadi semua kata kerja satu, ketika dia diubah jadi kata kerja pasif, dia jadi kata kerja kelompok dua. Seperti itu. Oke? Oke. Itu tadi. Jadi kata kerja kelompok dua. Nah, ketika kamu mau bikin jadi kalimat negatif lampau, kalimat lampau. Nah, semuanya ini yang ada di conjugation ini, gitu ya. Perubahan ta, te, sama apanya, nainya, gitu ya. Ini semuanya jadi ngikutin kelompok dua. Nah, itu simple nih, kayak gitu ya. Jadi dibuat jadi pasif dulu. Nah, setelah jadi pasif, nanti mungkin ada bentuk perubahan lagi soalnya. Gitu. Nah, ininya semuanya ngikutin kata kerja kelompok dua. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nomor 5, Najasa. Nomor 5. Kono bijutsukan wa raigetsu kawasaremasu. Hmm. Museum ini Mm-mm. bulan depan Hmm. puasa. Oh, Saremas. Museum ini kan kawasaremasu. Ini dari kata kerja kelompok satu, kowasu, yang artinya tuh rusak. Dirusakkan gitu. Ya, jadi Dihancurkan. dia hancurkan jadinya ya, kayak gitu ya. Dihancurkan gitu ya. Rusak, terus kemudian jadi dirusak gitu ya. Kelompok apa bentuk pasifnya gitu ya. Dirusak ya artinya maksudnya di sini dirubuhin kayak gitu ya. Seperti itu. Museum seni ini bulan depan dirubuhkan, diruntuhkan gitu ya. Mungkin mau dibangun ulang gitu, dipugar gitu ya. Seperti itu ya. Lanjut yang kedua. Kono bijutsukan wa yakunen mae ni tateraremashita. Mm-mm. Museum ini Mm-mm.
Ini Tateramashita 100 tahun lalu. Mhm. Tat- Hmm. Dibuat. Hai, dibangun gitu ya. Museum seni ini dibangun 100 tahun yang lalu. Hai, seperti itu. Jadi ingat aja nih kalau kata kerja pasif itu, kalau kalian ngelihat rareru gini ya, rarimasta, apa, sareru gitu ya. Ini artinya tuh pasti gitu ya, diapain, dibangun, dirusak, dilakukan, diadakan, dibuka, dibuang, diambil, dicuri, dikasih kerjaan, atau dipuji. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Mutisang nomor 6. Nihong no kurumawa iro-iro na kunie yusutsu sarete imasu. Kono honwa saikaiju de yomarete imasu. Yang pertama, Yushitsu itu yusutsu apa? ekspor. Oh, ekspor. Hmm, Mobil Jepang, kunie iro-iro. Mobil Jepang diekspor di berbagai negara. Hai. Ke Ke berbagai negara. Hai. Konohonwa, buku ini dibaca Mm-mm. di seluruh dunia. Hai, betul. Kono Hongwa Sekai Jude Yomarete Imas. Buku ini dibaca di seluruh dunia, gitu ya. Hai, betul. Yushutsu ekspor. Kalau import itu new shimas. New. Oke, lanjut. Oke, kita mau lihat gambar di sini. Yang pertama, contohnya kan ada sensei gitu ya. Kayaknya ngasih kertas ujian ke muridnya gitu ya. Nah, ini si Watashi gitu ya. Ingat nih, si rambut cepak tiga ini adalah Watashi gitu ya. Gitu ya. Nah, ini terus lawan bicaranya nih. Hani, kakak laki-laki, Kaco, supervisor gitu ya, kepala seksi. Ini ada si Isang, Lisang gitu ya, sama Kimura Sang gitu ya. Udah pasti ini semuanya si Watashi diapain sama orang lah itu gitu ya. Hai, coba sambil latihan kotobanya nih. Yang pertama, Watashi wa sensei ni homeraremashita. Karena dapat 100 dipuji sama si senseinya, sama gurunya gitu ya. Saya dipuji oleh guru. Yang pertama, Yulisan. Watashi wa anini Hmm. shikararemashita. Benar nggak sih? Hai, shikararemashita, dimarahin. Dari shikarimas ya kan. Jadi shikararemashita. Lanjut, nomor 2, Naja-san. Nomor 2. Watashi wa Kacho ni Hmm. yobaremashita. Hai. Bisa. Iya, betul. Dipanggil. Gitu kan, yobarimashita. Hai. Tarisan, nomor 3. Watashi wa insan isani Mm-mm. insani sasoaremashita. Hai, betul. Sasowarimashita. Oke. Saya diajak oleh Isang. Hai, diajak. Diajak nonton film nih kayak ini. Ishoni ikimasen, Kak. Nah, Mutisang, nomor 4. Watashi wa Kimura-san ni Mm-mm. tanomaremashita. Mm-mm. Itu si Eh, Kimura Sang ini dia konteksnya dia mau nikah nih. Nah, dia mengundang. dikasih undangan. Hai, betul. Mengundang, betul, mengundang.
Shotai. Shotai shimas. Nah, Oke. tapi diubah jadi bentuk pasif. Sa Hmm. saso Shotai. shimashita. Shotai apa? Shotai. Hmm. Shotai shimas. Itu dia kata kerja kelompok 3. Shotai shimas. Nah, kalau shimas diubahnya jadi apa? Shimasnya. Shotainya nggak bisa diubah soalnya. Dia kata benda. Nah, shimas yang kita ubah. Shotai saremashita. Hai. Oke. Shotai sareru gitu ya. Shotai saremashita. Gitu jadinya ini. Seperti yang ini. Shimas. Jadi sareru. Hmm. Sareru. Shotai saremashita. Gitu ya. Hai. Saya diundang oleh Kimura-san. Gitu. Kimura-san mau kekong shimas. Oke, lanjut. Nomor 2. Masih sama. Ini ada contohnya Onano Hitoga watashi ni Michio kikimashita. Gitu ya. Eh, saya apa? Sorry, bukan saya. Eh, ada perempuan nanya jalan ke saya. Nah, seperti itu. Tapi diubah jadi bentuk pasif gitu ya. Kalau ini bentuk aktifnya nih soalnya. Oke, ini bentuk aktifnya. Dari bentuk aktif diubah jadi bentuk pasif gitu ya. Kayaknya dibalik tuh ininya pelakunya gitu ya. Kalau tadi tuh perempuan menanyakan jalan ke saya. Oke, perempuan mungkin ada gitu ya, ada orang gitu ya, cewek gitu ya, nanyain jalan ke saya, menanyakan jalan ke saya. Nah, sekarang diubah, saya cerita ke temen gitu kan, mungkin udah pulang ke rumah gitu ya. Tadi ada cewek nanya jalan ke gua. Nah, gitu. Makanya itu jadi bentuk pasif tuh, gitu ya. Saya ditanya jalan sama perempuan gitu ya, seperti tadi di tengah jalan mungkin kayak gitu ya, nanya ada cewek nanya jalan sama saya. Nah, seperti itu, saya ditanyakan jalan oleh perempuan, seperti itu. Oke, coba diubah bentuk aktifnya gimana ya, Lisang nomor 1. Watashi wa Mm-mm, imoto ni betul. tomodachi o Mm-mm. shoukai saremashita. Hai, shokai saremashita, betul. Artinya Saya mm-mm, saya 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 diapain? diundang, Shokai itu di dikenalin, Heeh, dikenalin diperkenalkan. ke teman Saya, adik saya. hai, saya diperkenalkan. Ke teman adik saya. Hai, waktu itu saya diperkenalkan ke teman adik saya, gitu ya, adik perempuan kalau Imoto tuh, gitu ya. Oke, lanjut nomor 2, Najasa. Halo, Najasa, nomor 3. Oh, Naja. Tadi Ya, suaranya hilang kan saya oh, maaf. apa? Lanjut. Apa nih? Aga watashi ne kaimono o tanomimashita. Watashi wa haha ni Betul. kaimono o tanomaremashita. Hai, betul. Saya diminta Hmm. belanja oleh ibu. Hai, betul. Hai, saya diminta belanja oleh ibu. Oke, lanjut nomor 3, Karisan. Halo, Tarisan. Oh, Hai. maaf deh.
Ya, San Bang. Nomor 3. Urara, urara sangga watashi ni kabuki ni tsuite sim, shitsumon saremashita. Urara sangga watashi ni kabuki ni tsuite shitsumon saremashita. Saya Diubah tapi. shitsumon Hmm. shitsumon saremashita salah. Enggak, maksudnya itunya enggak, itunya benar. Tapi ininya diubah. Hah? Nah, watashi wa, Oh, watasinya di wat, depan jadinya. oh, ya. Watashi wa, Watashi wa urara sami hai, gitu. Kabuki ni suite shitsumon sare. kabuki ni tsuite shitsumon saremashita. Hai, artinya? eh saya saya Hmm. menerang saya menerangkan tentang kabuki kepada Kurarasang. Hai, seperti itu. Saya ditanyakan. Hah? Saya ditanyakan. Hmm. Saya ditanyakan mengenai apa kabuki oleh Kurarasang seperti itu. Karena kalau kita nomor 3 ini nih tanpa kita ubah sama sekali nih kalimatnya adalah Kurarasang menanyakan mengenai kabuki ke saya gitu. Nah terus dibalik jadi bentuk pasif. Saya ditanyakan mengenai kabuki oleh Kurarasang seperti itu. Makanya ini kenapa tadi harus dibalik ya watasinya ada di depan, Kurarasangnya jadi dininya seperti itu. Hai. Oh Lanjut. iya, Shitsumon itu menanyakan ya Sensei. Hai, betul. Sitsumong menanyakan. Oh, Hmm. tadi pikir keterangan. Maaf. Hai, oke. Nggak apa-apa. Sitsumong menanyakan. Oke, menanyakan terus diubah jadi Sitsumong. Ini kan Shimas, ya kan? Jadi Saseru, gitu ya. Sitsumong Saremashita. Nah, ditanyakan. Mutisan, 4. Watashi wa Mhm. Keikang ni koko ni kuruma o tomeruna to iwarimashita. Mhm. Saya diberitahu oleh polisi Betul. agar tidak parkir mobil di sini. Hai, betul. Saya diberitahu oleh polisi agar tidak parkir di sini. Hai, betul. Oke, atau di sini Tome Tomeruna ya. Tomeruna berarti ya dilarang berhenti atau jangan parkir. Hai, seperti itu. Lanjut nomor 3. Contohnya ototo ga watashi no pasokon o kowashimashita. Nah, ini yang tadi ini ya. Benda saya tuh diapain sama orang lain gitu ya. Pasti biasanya sih merugikan sih gitu ya. Merugikan nih kegiatannya. Adik saya gitu ya. Adik saya merusak laptop saya. Adik saya merusak laptop milik saya. Nah, ini bentuk aktifnya nih, yang pertama, gitu ya. Bentuk aktifnya kita ubah, gitu ya. Jadi bentuk pasif, gitu ya. Diubah lagi sama persis kayak tadi, jadinya sayanya gitu ya. Laptop saya dirusak oleh adik. Nah, gitu ya, seperti itu. Jadi ingat, kalau ini nerjemahinnya jadi bukan dari wa-nya dulu, gitu ya. Tapi dari bendanya karena ini berhubungan nih. Nah, laptop saya dirusak oleh adik laki-laki Ototo ini. Hai. Lanjut coba nomor 1. Oke, ini takutnya ada kosakata yang sulit. Dorobo itu pencuri ya, yang ini. Dorobo pencuri. Kemudian Yogoshimas. Yogoshimas ini kotor. Oke. Ini fuku baju gitu ya pakaian. Kemudian apalagi yang sulit nih? Takutnya ada yang sulit.
Fumimas itu menginjak. Ini fumimasta, menginjak. Yang terakhir kayaknya nggak ada yang sulit. Hai, oke. Boleh. Yulisan nomor 1. Watashi, watashi wa dorobo ni Hmm. kamera o toraremashita. Artinya? Artinya, kamera saya diambil maling. Hai, betul. Kamera saya diambil maling. Lanjut, nomor 2. Najasa. Watashi wa kodomo ni Hmm. fuku o yogosaremashita. Hai, betul. Baju saya dikotori oleh anak. Hai, baju saya dikotorin anak. Lanjut, Tarisa, nomor 3. Watashi wa watashi wa tonari no hito ni Betul, terus? densha de Betul. asio yumaremashita. Fumi. Fumaremashita. Hmm. Fumaremashita. Fumaremashita. Fumi. Watashi wa tonari no hito ni densha de asio fumaremashita. Hai, betul. Fumaremashita. Oke. Artinya? Kaki saya diinjak sama sama orang di samping di kereta. Hai, betul. Notisan, nomor yang bang? Muti Sensei. Iya, Notisan, nomor 4. Eh, Watashi wa dareka ni kabang o mote ikarimashita. Tas saya Iya, udah. Tadi putus sore-sore Notisan. watashi wa dareka ni kabang o mote ikaremashita. Hai, oke, betul. Tas saya dibawa pergi oleh seseorang. Hai, betul. Saat saya dibawa pergi oleh seseorang. Oke, lanjut. Oke, saya matiin videonya ya. Soalnya tadi ke Muti ngelek-ngelek itunya. Internetnya nggak stabil. Oke, yang ke nomor 4 ini contohnya dostan desu ka? Oke, semuanya ini pertanyaannya nggak usah diulang lah ya. Kayak karena ini dostan desu, ada apa tuh? Gitu ya. Jadi kayak ada kejadian yang luar biasa mungkin gitu ya. Ada sesuatu yang tidak normal gitu ya. Dostan desu ka? Terus jawabannya ini haha. Terus kalian ini nggak dikasih tahu lagi nih kalimatnya gimana. Harus lihat gambar. Oke, sekarang kita lihat dulu gambarnya deh. Nomor 1 ini kan udah contoh nih ya. Si hahanya buang buku gitu ya. Mungkin ini bisa majalah, mangga gitu ya, terserah lah. Tapi ini kebetulan pakai zasi gitu ya. Majalah saya dibuang sama ibu. Nah, gitu ini nomor 1 gambar. Hahani zasio
suteraretan des. Nah, ini pakai bentuk penekanan nih kalau N kayak gini. Suteraretan des. Kemudian nomor 1 diapain nih? Saya diapain? Sama kacok. Dimarahi. Marahin, Dimarahin. Nomor 2 sama Kanojo diapain saya? dibenci. Dibenci. Putin. Nah, dibenci gitu ya, kirai gitu ya, benci gitu ya. Nomor 3 diapain nih? Payungnya diambil. Diambil. Gitu ya, payungnya diambil orang gitu ya. Ternyata ini bukan sampai payung saya. Nah, gitu. Nomor 4 diapain? Digigit. Nah, digigit anjing gitu ya, gigit Inuk. Oke. Nomor 1, Yuli. Ini kata bendanya apa ya, Sensei? Hmm? Nggak ada? Nggak ada. Kalau misalkan Enggak. kayak gini, berarti saya dimarahin kacok. Udah gitu doang. Gitu aja, oke. Gimana? Kacau ni shikararetan desu. Oke. Lanjut. Nomor 2, Najwa-san. Kanojo ni kira Hmm. kirawaretan desu. Hmm. Kirai. Kirai ini diubah jadi Kirawaretan. Bukan. Dengan suaranya. kirai. Kirai soalnya kata sifat kan. Tapi di sini nggak ada kata sifat kan. Berarti harus ditambahin bentuk belakangnya lagi. Kata kerjanya adalah dibilangin. Berarti harus pakai iwaremas. Waremas. Berarti ini yang nomor 2 itu adalah watashi wa kanojo ni kiraito iwaremashita. Itu. Watashi wa kanojo ni kiraito. Harusnya kan imasta gitu ya. Imasta dibilangin gitu ya. Iwaremashita. Saya dibilangin saya dibenci gitu ya. Dibenci itu dia bisa kata kata sebentar. Oke, saya cari dulu. Karena kalau bisa ini benda. Iya, dia kata benda. Pilihannya antara kata benda atau kata sifat, mak. Nggak bisa jadi kata kerja dia kan dia. Oke, berarti tetap harus pakai to iwaremashita. Kata benda kirai. Itu ya. Jadi kirai di situ bukan kirai yang untuk kata sifat ya, gitu ya. Tapi perlakuannya kirai di sini adalah dia kayak kirai kata benda. Seperti itu. Berarti kalau kirai kata benda, dia bisa dijadiin bentuk kelompok 3. Kirai osimas. Jadi kirai
Kirai saremashita. Kirai saremashita. Watashi wa kanojo ni kirai saremashita. Saya dibenci oleh pacar. Saya dibenci oleh dia. Seperti itu. Kirai saremashita. Lanjut nomor 3. Tarisa. Dari kani kasao tolare tandes. Hai, torare tandes. Rajasang nomor 4. Lanjut lagi, Sensei. Hmm. Inuni Teo Kamaretan desu. Hai, tomare tandes. Sugino Peiji ini dibangun, ada patung Buddha kayaknya ini. Sukurimas dibangun. Sukurimas itu tapi pakai kanji yang bangun yang gede. Nah, Shichihaku Goju Nineng ni Toudaiji. Toudaiji no Daibutsuga Sukuraremashita. Nah, Daibutsu Sukuraremashita. Daibutsu itu patung gitu ya. Patung besar. Toudaiji ini, ya namanya Toudaiji ini. Apa itu ya? Saya juga nggak tahu Toudaiji. Seperti itu. Ini berarti tentang antara dibangun, dibuat, kemudian ini diadakan, nomor 4 juga diadakan gitu ya. Ini biasanya World Cup nih gitu ya. Piala Dunia 2002 nih kan di Korea Jepang waktu itu gitu ya. Kemudian ini Olimpiade Tokyo 1964. Kemudian ini apa lagi nih? Instanto ramen ya kan ditemukan di tahun 1958. Nah gitu ya. Motisang nomor 1. Ya, Sensei. Hmm. Nomor 1, Tatemas. Thank you. Thank you, Haku Sangju. Rokuneng ni Kokai Gijidoga Tataremesta. Hai. Um, Terjemahannya, Sensei. Kenapa? Benar gitu. Betul. Lanjut. Nggak usah diterjemahin ya. Ini karena terjemahannya simpel kan. Mirip kayak yang di pertama. Kokai Gijido itu dibangun di tahun 1936. Seperti itu. Gitu doang terjemahannya. Sama. Kalau Sukurimas itu dibangun, Tate Raremas juga sama dibangun gitu ya. Tapi kalau Sukurimas biasanya untuk memproduksi sesuatu yang besar gitu ya. Biasanya sih bukan, ya bisa bangunan juga sih ya. Seperti itu ya. Tapi kalau Tate Raremas itu pasti bangunan doang gitu ya. Bukan nggak bisa memproduksi gitu ya. Ini lebih membangun konstruksi bangunan. Gitu, gedung, nah gitu ya. Lanjut, nomor 2, Yulisa. Thank you, Hyaku Goju Hachinen. Hachinen ni Betul, terus. Instanto
ramen ramen ga hatsumei sararimashita. Hai. Artinya? Ramen instan Mhm. hatsumei ditemukan diciptakan tahun 1958. Hai. Betul. Harisang, tiga. Hmm. Sen Senkyu Senkyuraku Juyong Nen ni Mhm, mhm. Tokyo de Orinpikuga Oko Okowaremashita. Hmm? Bener gak? Okonaware. Okonaware. Oko Okonawaremashita. Hai. Okonaware mashita. Betul. Okonaware mashita. Jasang, nomor 4. Nomor 4. Niseni ni Sakano Mhm. Uru Warudokapu. Ya, betul. Warudokapu. Warudokapu. Warudokapu ga ya. Mhm. Nihonto Kankoku de Hirakaremashita. Hai. Hirakarimashita. Artinya? Apa nih? 2002 tahun 2002 konsep sepak bola dunia World Cup ya. Mhm. World Cup telah diadakan di Korea dan Jepang. Hai, betul. Itu ya. Pada tahun 2002 diadakan Piala Dunia Sepak Bola di Korea dan Jepang. Hai. Oke, lanjut. Kemudian nomor 6. Itsu kono o kaki mastaka. Nah, Edo Jidai. Edo Jidai ini periode Edo gitu ya. Kemudian kono ewa itsu kakaremashitaka. Nah, gitu ya. Kalau ini kan tadi pertama ini kalimat aktif nih gitu ya. Gitu ya. Pertama tuh kapan sih lukisan ini di kapan lukisan ini dibuat? Bentar. Oke. Karimas itu apa, Jensen? Membutuhkan. Kakak Remas yang ini, Iya. yang ini, Mm-mm. yang ini dilukis. Yang pertama melukis. Bentar. Jadi kalau yang pertama itu ya kalimat aktif pertanyaannya itu berarti kapan lukisan ini dibuat? Sebenarnya sama juga ya, dibuat juga ya. Gitu ya. Kapan pembuatan lukisan ini? Pembuatan lukisan ini kapan? Gitu kali ya. Karena dari belakang gitu ya konsepnya. Pembuatan lukisan ini kapan? Terus yang kedua, lukisan ini kapan dibuatnya? Nah, oke, lebih tepatnya seperti itu. Hmm. Kalau yang pertama, pembuatan lukisan ini kapan? Gitu kan. Ini karena mesti kalimat aktif nih nerjemahinnya gitu ya. Karena akan kita ubah kalimat aktif pertanyaannya juga harus diubah jadi kalimat
pertanyaan yang pasif seperti itu. Lukisan ini kapan dibuatnya? Seperti itu. Dibuat di masa Edo, di periode Edo. Oke, coba nomor 1, Mutisang. Eh, Dokode Sugino Kaigi o Hirakimasu ka? Itu Kobe. Sugino Kaigi wa Dokode hi Hirakaremasu ka? Kobe de Hirakaremasu. Hirakarimashita. Hirakaremashita. Oh ya, nggak usah, jangan pakai bentuk negatif. Jangan pakai bentuk lampau, karena kayaknya ini belum terjadi. Baik. Di mana menyelenggarakan? Hmm. Sugino Kaigiwa Dokode Hirakaremasu ka, gitu ya. Artinya Sensei? Mm-mm. Kapan tuh, gitu ya. Rapat Di selanjutnya. mana rapat berikutnya diadakan? Betul seperti itu. Diadakan di Kobe, seperti itu. Jangan pakai bentuk yang lampau, tapi pakai mas saja. Hirakaremas kak. Terus jawabannya juga hirakaremas. Baik, Sensei. Oke. Hai. Oke. Selanjutnya coba dikerjain dulu ya Minasang ya. Dari halaman 100 ini, nomor 7. Ini juga coba di dilatih ininya, diubah gitu ya. Sama 102 dan 103. Sampai sini dulu. Oke. Hari Jumat kita masih ketemu. Hai. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, dikasih semoga hari mas kak, Minasan. Halo? Ada pertanyaan lagi, Minasan? Sebelum saya akhiri kelasnya. Ya, dicoba ngisi sendiri Sensei. Nanti Mm-mm. kalau ada yang dibingungin, Tanya ya. eh, tanya di grup. Iya, oke. Seperti itu. Hai. Oke. Kalau gitu, kyomo ichinichi otsukare sama desu, Minasan. Hai. Arigato Hai. Sensei. Hai. Parasama deshita, Sensei. Oke. Yuli-san? Halo, Yuli? Ya, Oke. Sensei. Ya, tadi ini ya, PR-nya Eh, tadi. Mm-mm. berapa sih, Sensei? Sampai halaman 103. Ya. Seperti itu. Hari Jumat masih ketemu. Oke. Oke. Oke, otsukare sama desu, Yuri-san. Masuk sama Deshita, Sensei. Ya. Arigato.